Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak sekalian, pada kali ini kita bertemu kembali dalam mata pelajaran agama Islam atau pendidikan agama Islam untuk kelas 5. Materi kita hari ini, sebelumnya Bapak ingin mengulang materi yang sudah kita pelajari minggu lalu, yang sudah kita pelajari melalui Zoom. Mungkin di antara kalian ada yang belum sempat mengikuti atau tidak jelas menerima pembelajaran minggu lalu melalui Zoom. Mudah-mudahan dengan video ini apa yang sudah Bapak sampaikan minggu lalu bisa kalian pelajari kembali. Kemudian kita akan lanjutkan nanti pada pelajaran berikutnya, yaitu di bab selanjutnya, di bab di bab 5 ya. Di bab 5, jujur, hormat, dan patuh, di halaman 53. Baik, sebelum masuk ke bab 5 mengenai jujur, hormat, dan patuh itu, kita sedikit mengulang apa yang sudah kita pelajari minggu lalu. Minggu lalu kita belajar, silakan dibuka bukunya halaman 44. Di halaman 44 itu kita mempelajari bagian C sampai dengan akhir dari bab 4 ini. Di bagian C kalian bisa baca di situ halaman 44, meyakini Al-Qur'an sebagai kitab terakhir. Nah, anak sekalian, kita pada bab ini mempelajari iman kepada kitab-kitab Allah, dan kita sudah tahu bahwa kitab-kitab Allah itu ada 4, yaitu Zabur yang diturunkan kepada Nabi Daud, kemudian Taurat yang diturunkan kepada Nabi Musa alaihissalam, kemudian kitab Injil diturunkan kepada Nabi Isa alaihissalam, dan terakhir kitab Al-Quran diturunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, kita sebagai umatnya, sebagaimana yang kita pelajari di bagian C ini, kita harus mengimani atau meyakini kebenaran daripada Al-Quran sebagai kitab yang diturunkan Allah pada Nabi Muhammad sebagai petunjuk bagi kita umatnya. Kita meyakini kebenaran isinya, kita meyakini perintah dan larangannya, bahwa seluruh perintah yang ada dalam Al-Quran dan seluruh larangan yang ada dalam Al-Quran semuanya datang dari Allah, ya. Tidak hanya soal perintah dan larangan dalam Al-Quran, tapi juga ada cerita-cerita dan sebagainya. Dan seluruh isi Al-Quran itu semuanya adalah benar, datang dari Allah, diturunkan kepada Rasulullah, kepada Nabi Muhammad, dibawa oleh malaikat Jibril yang tugasnya adalah menyampaikan wahyu. Nah, anak sekalian, pada halaman 45 kalian bisa lihat di alinea kedua bahwa di situ tertulis Al-Quran diturunkan sebagai penyempurna ajaran dan kitab-kitab Nabi terdahulu. Jadi karena Al-Quran adalah kitab terakhir, maka setelah Al-Quran tidak ada lagi kitab-kitab Allah yang diturunkan. Al-Quran menyempurnakan ajaran-ajaran yang sudah ada terdahulu, ajaran Nabi-Nabi dan Rasul-Rasul terdahulu, dan Nabi Muhammad adalah Rasul terakhir. Jadi Rasul terakhir, Nabi Muhammad SAW menerima kitab terakhir, yaitu Al-Quran, yang menyempurnakan ajaran-ajaran yang sudah datang lebih dulu dari zaman Nabi Adam sampai zaman umatnya Nabi Isa alaihissalam. Nah, Al-Quran berlaku bagi semua umat sepanjang zaman. Karena dia terakhir, maka Al-Quran berlaku terus sampai nanti akhir zaman, ya. Sampai kiamat barangkali, ya. Sampai kiamat, akhir zaman, tidak ada lagi manusia. Nah, itu Al-Quran terus berlaku terus, ya. Jadi tidak perlu ada perubahan, karena memang Allah sudah tahu apa kebutuhan manusia sampai akhir zaman, dan semua itu ada dalam Al-Quran. Baik, kemudian Allah berfirman dalam surat Al-Maidah ayat 48. Anda bisa lihat di situ. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa anzalna ilaikal kitaba bil haqqi musaddiqan lima baina yadayhi minal kitab
minal kitabi muhaiminan 'alaihi fahkum bainahum bima anzalallahu wa la tattabi' ahwa'ahum 'amma ja'aka minal haqq. Al-Maidah 48. Dan kami telah menurunkan kitab Al-Quran kepadamu, wahai Muhammad, dengan membawa kebenaran yang membenarkan kitab-kitab yang diturunkan sebelumnya dan menjaganya. Maka putuskanlah perkara mereka menurut apa yang diturunkan Allah, dan janganlah engkau mengikuti keinginan mereka dengan meninggalkan kebenaran yang telah datang kepadamu. Jadi kebenaran yang telah datang kepadamu atau datang kepada Rasulullah Nabi Muhammad itu adalah Al-Quran. Dengan kebenaran inilah maka Rasulullah hendaknya diperintah oleh Allah memutuskan segala perkara, segala urusan yang ada dalam kehidupan manusia yang ketika itu, dan juga kehidupan kita sampai nanti manusia akhir zaman. Kita harus menjadikan Al-Quran pegangan atau rujukan atau pedoman. Karena apa? Karena Al-Quran adalah kebenaran yang datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, anak-anak sekalian, kalian bisa membaca penjelasan lebih lanjut di alinea berikutnya seperti yang tadi Bapak sudah jelaskan. Kemudian di halaman selanjutnya, di halaman 46, kalian bisa lihat di situ mengenai sedikit sejarah tentang turunnya Al-Quran, bahwa Al-Quran diturunkan selama 22 tahun, 2 bulan, 22 hari. Dan ayat-ayat atau surat-surat yang diturunkan dalam Al-Quran dibagi menurut di mana turunnya menjadi 2 kelompok. Jadi yang turun di kota Mekah, kita sudah tahu, anak-anak kalian semua sudah tahu. Nah, Al-Quran atau ayat-ayat atau surat-surat yang diturunkan di Mekah disebut surat Makkiyah. Sementara yang diturunkan di Madinah kita sebut surat Madaniyah. Nah, di bawah itu di halaman 46 ada ciri-cirinya. Ciri-ciri surah yang diturunkan di Makkiyah antara lain adalah surahnya menjelaskan tentang tauhid dan keimanan. Ingat, Rasulullah pertama kali menjadi nabi itu tinggalnya masih di Mekah. Jadi Rasulullah banyak mengajarkan umat, banyak mengajarkan penduduk Mekah bagaimana beriman atau meyakini bahwa satu-satunya yang patut disembah adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya ayat-ayat atau surat-surat yang diturunkan di Mekah itu surat-surat yang berbicara tentang atau membahas hal-hal yang terkait dengan keimanan, akidah, keyakinan bahwa Allah lah yang satu-satunya patut disembah. Ketika itu kafir Quraisy atau Arab, Jazirah Arab secara keseluruhan masih menyembah berhala, patung-patung. Dan ajaran yang datang kepada Nabi Muhammad mengajarkan kepada kita bahwa yang patut disembah adalah hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, surah-surah itu banyak kita temui di juz 30. Nah, banyak berbicara tentang siapa Allah, kenapa Allah menjadi satu-satunya disembah. Ya, contohnya saja 3 surat yang terakhir, Qul huwallahu ahad, katakanlah wahai Muhammad, Allah itu esa, Allahus samad, Allah tempat bersandar. Ya, lam yalid walam yulad, tidak punya anak dan juga tidak diperanakan. Walam yakul lahu kufuwan ahad, dan juga tidak ada sesuatu pun yang menyerupai Allah. Jadi itu salah satu ciri bahwa surat-surat Makkiyah biasanya berbicara tentang akidah atau tauhid atau keimanan. Di sini maksudnya adalah keimanan tentang Allah dan juga rukun iman lainnya. Rukun iman lainnya ada apa saja coba? Rukun iman kan ada 6. Iman kepada Allah, kemudian malaikat, kemudian kitab, terus nabi, kemudian hari akhir, terakhir ya qada dan qadar. Nah, kesemuanya itu 6 itu rukun iman itu banyak dibahas di surah-surah yang turun di Mekah atau kita sebut surat Makkiyah. Kemudian surah-surah yang diturun di Mekah ini sering diawali dengan kata ya ayuhan nas. Jadi memanggil seluruh manusia.
ya ayuhan nas gitu ya. Nah, jadi kalau kalian nanti dapat dari ayat-ayat yang panggilannya ya ayuhan nas, itu kemungkinan atau kemungkinan besar surah tersebut turun di Mekah. Kemudian ayatnya pendek-pendek. Nah, coba perhatikan di juz 30. Juz 30 kalau nggak salah itu terdiri dari 30 ayat, 30 surat, dan 30 surat itu surat yang terbilang pendek. Cuma yang di awal-awalnya itu, di awal-awal juz 30 itu seperti An-Naba, Abasa, An-Nazi'ah itu agak-agak sedikit panjang, sekitar 40-an ayat ya. 40-an ayat. Nah, kemudian ciri-ciri surah Madaniyah. Surah-surah Madaniyah itu biasanya itu bicara tentang ibadah, tentang hukum. Yang ini halal, yang ini haram, yang ini boleh, yang ini tidak boleh, yang ini wajib, yang ini sunnah, dan seterusnya. Perintah-perintah seperti sholat, perintah puasa, haji, dan lain-lain sebagainya. Kalau ayat-ayat itu bercerita tentang itu, maka itu kemungkinan ayat tersebut diturunkan di Madinah. Kemudian ciri yang lain apa? Diawali dengan kata ya ayyuhalladzina amanu. Contohnya yang paling sering kita dengar apa coba? Nah, di bulan puasa tuh sering tuh kita dengar ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumussyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Nah, itu salah satu contoh ayat yang turun atau surah yang turun di Madinah, diawali dengan ya ayyuhalladzina amanu. Gitu ya. Kemudian ciri yang lainnya apa? Itu panjang-panjang. Coba lihat Al-Baqarah, Ali Imran, An-Nisa, Al-A'raf, Maidah, dan seterusnya itu berlembar-lembar gitu ya. Bahkan Al-Baqarah itu sampai 2 juz. 1 juz itu biasanya 10 lembar, kalau 2 juz itu 20 lembar, malah dia masuk sampai ke juz ketiga. Di juz ketiganya itu kalau nggak salah 4 lembar. Jadi seluruhnya Al-Baqarah itu 10, 1 juz, 20, 2 juz, tambah 4 lembar lagi, jadi sekitar 24 lembar. Al-Baqarah itu kurang lebih sekitar 24 lembar. Kemudian juga Ali Imran juga kurang lebih sama, 14 atau 15 lembar. Itu begitu juga surat-surat selanjutnya panjang-panjang semua. Itu surat-surat yang seperti itu tuh ciri-cirinya yang panjang-panjang itu ciri dari surat yang diturunkan di Madinah atau kita sebut surah-surah Madaniyah. Oke. Kemudian hikmah diturunkan Al-Quran secara bertahap. Al-Quran tidak diturunkan sekaligus, bertahap. Seperti tadi Bapak katakan, ditulis di bagian atas tuh, di alinea di atas tuh, bahwa Al-Quran diturunkan kepada Nabi Muhammad secara bertahap selama 22 tahun, 2 bulan dan 22 hari. Kenapa kok bertahap? Ya karena kalau diturunkan sekaligus susah menghafalnya gitu ya. Jadi kita menghafal Al-Quran juga bertahap, ya kan? Nggak mungkin sekali duduk atau satu hari terus-terusan hafal Al-Quran, kemudian kita langsung hafal satu Al-Quran, itu sulit, berat. Begitu ya. Jadi agar diterimanya perlahan-lahan oleh Rasulullah, seperti di sini kita bisa lihat ada 4 hikmah. Pertama, untuk menetapkan jiwa Rasulullah dan menguatkan hatinya gitu ya. Jadi nggak jadi beban, perlahan-lahan gitu ya. Kemudian untuk mendidik masyarakat dan menyesuaikan hukum Islam secara bertahap. Nah, jadi Al-Quran itu diturunkan sesuai dengan biasanya ada satu peristiwa, ada satu pertanyaan yang diajukan sahabat, atau ada sesuatu yang perlu diselesaikan, diputuskan, ada satu perkara atau peristiwa. Kemudian turunlah ayat, begitu ya. Kemudian yang ketiga, untuk menunjukkan bahwa Al-Quran itu kalam Allah. Jadi memang dibikin bertahap biar tahu ini bukan karangannya Nabi Muhammad, tapi ini tuntunan dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang keempat, untuk memudahkan Nabi dan para sahabat menghafal. Seperti tadi Bapak bilang ya, sulit menghafal dalam waktu yang singkat gitu ya sekaligus. Kemudian mudah menghafal, memahami dan menjalankan perintah Allah. Kemudian bagian D di halaman 47 kita bisa lihat di situ isi pokok kitab suci Al-Quran. Apa saja isi pokok dari kitab Al-Quran? Anak-anak bisa lihat di situ bahwa Al-Quran isinya pertama mengenai akidah, yaitu keimanan atau kepercayaan, keyakinan terhadap tadi rukun iman tadi ya. Kemudian ibadah, ibadah atau biasa kita sebut ibadah ini ada 2.
ibadah yang kepada Allah, ini biasa kita sebut hablum minallah, kemudian juga ibadah sesama manusia, hablum minan nas, gitu ya. Dan semuanya sama juga di bagian yang nomor 3 itu syariah, hukum-hukum yang diterapkan oleh Allah untuk manusia, ya, baik ibadah maupun syariah ini biasanya kita bahas di ilmu fikih, gitu ya. Kemudian kisah-kisah para nabi dan umat-umat terdahulu. Nah, itu yang menjadi isi pokok daripada kitab suci Al-Quran. Kemudian anak-anak juga sudah mengerjakan tugas di uji kemampuan, dan pada pertemuan kali ini kita akan lanjut ke bab 5 mengenai jujur, hormat, dan patuh. Silakan anak-anak sekalian buka halaman 53. Di situ dilihat ada ayat di bagian bawahnya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Minal mu'minina rijalun sadaqu ma ahadullaha alaih. Faminhum man qada nahbahu wa minhum man yantazir wa ma baddalahu tabdila. Gitu ya. Al-Ahzab ayat 23. Coba nanti kalian lihat apa artinya itu. Di sini nggak ada artinya ya. Oke. Pada bagian ini kita akan belajar tentang sikap jujur, hormat, dan patuh. Nah, anak-anak sekalian, di awal di halaman 54 ini ada cerita tentang Zahra. Zahra digambarkan dalam cerita ini seorang anak yang berlaku jujur, ya. Di sekolah dia tidak pernah menyontek, katanya di sini kan dituliskan tidak pernah menyontek, dan dia selalu berkata jujur begitu ya, mengerjakan pekerjaan rumahnya, kemudian menghormati orang tuanya, dan kalian bisa baca ini cerita tentang Zahra. Nah, baiknya kita juga ikut meneladani sifat atau sikap Zahra yang mulia ini, yaitu jujur, hormat, dan juga patuh. Pada halaman 55, anak-anak sekalian, kita mulai mempelajari tentang sikap jujur. Jujur artinya adalah benar, atau dalam arti lain memberitahukan atau menuturkan sesuatu dengan sebenarnya dan sesuai dengan kenyataan yang sesungguhnya, baik dalam perkataan maupun perbuatan. Nah, ini kalau anak-anak masih ingat ketika kita mempelajari tentang sifat-sifat Nabi dan Rasul, ada salah satu sifat yang namanya siddiq. Siddiq adalah jujur, atau berkata benar, atau berlaku jujur, berlaku benar. Nah, dalam pada halaman ini juga kita lihat di sini ada sebuah hadis yang cukup panjang yang berbicara tentang jujur. Baik. An Abdullah ibni Mas'ud radhiyallahu an qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam alaikum bis-sidq. Alaikum bisidqi artinya wajib atas kalian. Jadi ala itu wajib, dibebankan. Wajib alaikum kamu sekalian, alaikum diwajibkan kepada kamu sekalian. Bisidq berlaku sidqi berlaku jujur. Jadi di sini kata-kata alaikum bisidqi ini diartikan wajib atas kalian untuk berlaku jujur. Kalian harus jujur. Nah, gitu ya. Fa innas sidqa yahdi ilal birr wa innal birra yahdi ilal jannah. Wa ma yazalur rajulu yasduqu wa yataharra sidqa hatta yukataba indallahi siddiqan wa iyyakum wal kadhiba wa iyyakum itu hati-hati, maksudnya jauhi, hindari, waspada. Apa yang harus diwaspadai? Al-kidhab, berlaku bohong, gitu ya. Lawan daripada jujur bohong. Jadi kita dilarang untuk berlaku, jangan sampai berlaku bohong. Wa iyyakum wal kidhab. Fa innal kadhiba yahdi ilal fujur wa innal fujur yahdi ilan nar. Wa ma yazalur rajul yakdzibu wa yataharral kadhiba hatta yukataba indallahi kadzaban. Muttafaq alaih. Kalau ada hadis disebut muttafaq alaih seperti di hadis ini hadis ini artinya diriwayatkan oleh dua imam hadis, yaitu Bukhari dan Muslim. Nah, jadi hadis ini diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. Nah, di halaman selanjutnya anak bisa lihat artinya. Yuk kita baca. Artinya, Abdullah bin Mas'ud
berkata, Rasulullah SAW bersabda, kalian harus berkata jujur, karena kejujuran itu akan membimbing kepada kebaikan, dan kebaikan itu akan membimbing ke surga. Seseorang yang membiasakan dirinya berkata benar atau jujur, maka ia akan tercatat sebagai orang yang jujur di sisi Allah. Dan hindarilah dusta, karena dusta itu akan membawa pada keburukan atau kemaksiatan. Dan keburukan itu akan menjerumuskan ke neraka. Seseorang yang membiasakan dirinya berdusta, maka ia akan tercatat sebagai pendusta di sisi Allah. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Anak sekalian, di bawahnya ini ada sedikit penjelasan mengenai sifat jujur. Jadi ketika kita sudah terbiasa berlaku jujur, insya Allah jujur, sifat jujur atau sikap jujur itu menjadi suatu hal yang mudah. Sebaliknya, kalau kita terbiasa dengan berkata bohong karena kita sering berkata bohong jadi sesuatu yang mudah juga. Padahal berkata bohong itu sebuah dosa, yang mana dosa itu bisa menyebabkan kita masuk ke neraka. Nah, di halaman 56 juga kita lihat di situ ada beberapa kepada siapa saja kita harus jujur. Pertama, jujur kepada Allah, ya. Bentuk jujur kepada Allah yaitu dengan taat kepadanya, melaksanakan segala perintahnya, dan menjauhi segala larangannya. Biasa kita sebut juga takwa. Jadi kalau anak-anak sekalian menjauhi larangan Allah, kemudian taat beribadah, mengerjakan segala yang Allah perintah, maka itulah yang disebut dengan takwa. Dan orang yang bertakwa dalam Al-Quran biasa dipanggil dengan muttaqin, gitu ya. Kemudian selanjutnya, nomor 2, jujur kepada diri sendiri. Bentuk jujur kepada diri sendiri yaitu dengan berani mengatakan ya jika memang benar, dan mengatakan tidak jika memang tidak tahu atau salah, begitu ya. Jadi kalau iya, ya kita katakan, kalau benar ya kita katakan ya, kalau salah ya kita katakan tidak, begitu ya. Kemudian yang ketiga, jujur kepada orang tua atau guru, ya. Jadi orang tua merupakan orang yang merawat dan membesarkan kita. Jadi di rumah ada ayah, ada ibu, begitu ya. Nah, jangan berbohong kepada kedua orang tua. Begitu juga kepada guru, gitu ya. Berlaku jujur, baik tidak hanya ketika ulangan atau ujian, tidak hanya ketika ulangan atau ujian, tapi juga dalam keseharian, dalam berbicara, tutur kata, begitu ya. Tetap harus kepada guru harus jujur. Kemudian yang keempat, jujur kepada orang lain. Nah, tidak hanya kepada diri sendiri, kepada orang tua, kepada guru, tapi kepada orang lain, termasuk kakak, adik, saudara-saudara, tetangga, teman, siapa saja. Berlakulah jujur. Insya Allah kalau kita terbiasa berlaku jujur, maka Allah akan mencatat kita menjadi dikenal sebagai orang yang jujur. Allah mengenali kita sebagai orang yang jujur. Nah, coba anak-anak sekalian pikirkan, renungkan. Ingin dikenal oleh Allah sebagai anak yang jujur, ya, atau dikenal oleh Allah sebagai anak yang suka bohong atau sebagai pembohong? Coba, jangankan sama Allah, sama orang tua pun kita nggak kepingin kita disebut anak yang suka bohong atau pembohong, ya. Apalagi sama Allah. Allah tahu tidak hanya apa yang kita ucapkan, tapi Allah juga tahu apa yang ada di dalam hati kita. Oleh karena itu, jangan suka bohong, jujur. Karena kalaupun kita bohong kepada siapapun, Allah tahu bahwa kita sudah berbohong. Baik, itu mengenai jujur. Kemudian yang terakhir, yang B, hormat kepada orang tua dan guru. Nah, pada bagian ini anak-anak sekalian bisa lihat di situ di bagian alinea pertamanya bahwa hormat secara bahasa artinya menghargai, sopan, tunduk. Sikap menghormati dapat diartikan sikap saling menghargai, sopan, patuh, dan atau suatu sifat perbuatan yang menandakan ketundukan. Sikap menghormati ini perlu kita biasakan dari kecil. Memang segala sesuatu itu kalau kita biasakan dari kecil, insya Allah akan terbawa sampai menjadi kebiasaan hingga kita dewasa nanti. Jadi akan lebih mudah. Jadi kalau kita sudah terbiasa menghormati orang tua, terbiasa menghormati guru, terbiasa menghormati siapapun yang lebih tua dari kita, insya Allah ketika kita sudah dewasa, kita besar, kita akan terbiasa berlaku sopan, berlaku hormat kepada siapapun. Maka biasakan anak-anak sekalian di rumah, dimanapun, berlaku hormat kepada siapa saja.
kepada orang tua, pada guru, pada siapa saja, ya. Nah, di halaman 57 ini anak-anak bisa lihat ada Allah berfirman di situ, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim. Wa idz akhadna mitsaqa bani Israila la ta'buduna illallaha wa bil walidaini ihsana wa dzil qurba wal yatama wal masakin wa qulu lin-nasi husna wa aqimus salata wa atuz zakah tsumma tawallaitum illa qalilan minkum wa antum mu'ridun. Al-Baqarah 83. Apa di sini ceritanya? Di sini cerita tentang bagaimana Allah mengambil janji atau sumpahnya Bani Israel. Coba kita lihat artinya. Artinya, dan ingatlah ketika kami mengambil janji Bani Israel, janganlah kamu menyembah selain Allah dan berbuat baiklah kepada kedua orang tua, kerabat, anak-anak yatim, dan orang-orang miskin. Dan bertutur katalah yang baik kepada manusia. Laksanakanlah salat dan tunaikanlah zakat. Tetapi kemudian kamu berpaling atau mengingkari kecuali sebagian kecil dari kamu, dan kamu masih menjadi pembangkang. Al-Baqarah ayat 83. Nah, dan sekalian, pada penjelasan selanjutnya di sini dijelaskan kenapa kita harus menghormati kedua orang tua kita, karena memang kedua orang tua kita lah yang ibu kita yang mengandung kita, ya, selama 9 bulan, ya, 9 bulan dalam kandungannya. Kemudian kita disusui, dirawat ketika kita masih bayi, kemudian besar sedikit kita juga dirawat, ayah kita, bapak kita mencarikan nafkah, memberi kita makan, memberi pakaian, tempat tinggal, memberi juga kasih sayang, perhatian dan sebagainya, gitu ya. Kemudian sampai kita besar, kita disekolahkan seperti sekarang sudah kelas berapa? Sudah kelas 5, ya, sebentar lagi kelas 6 lulus, kemudian terus disekolahkan sampai alhamdulillah nanti bisa SMP, SMA, insya Allah juga nanti kuliah dan seterusnya. Bahkan sampai kita dewasa sekalipun nanti sudah anak-anak sudah berkeluarga, sudah punya anak lagi, gitu ya. Insya Allah orang tua kita masih tetap sayang sama kita terus, gitu ya. Karena orang tua itu mencintai kita, menyayangi kita, maka wajib kita menghargai, menghormati, berlaku sopan pada orang tua, kedua orang tua kita. Kemudian juga guru kita, walaupun guru anak-anak yang TK dulu, ya, yang pernah TK ada guru-gurunya, ya. Kemudian ada guru-guru yang masih ketika anak kelas 1, kelas 2, kelas 3, yaitu guru-guru juga tetap hormat. Karena apa? Anak-anak bisa duduk kelas 5 sekarang, ya karena jasa guru-guru anak-anak sebelum-sebelumnya. Begitu juga nanti setelah kuliah, setelah sekolah dilanjutkan nanti, jangan lupa guru-guru kalian yang sudah-sudah, karena jasa-jasa mereka juga harus kalian hargai, harus kalian hormati. Kita bisa sukses di kemudian hari tidak hanya karena kemampuan kita, tapi juga banyak orang yang membantu kita, ya, termasuk diantaranya guru-guru kalian. Oke, baik. Di bagian ini, di halaman 58, di situ ada, kalian bisa lihat ada sebuah hadis an Abdullah ibni Umar radhiyallahu anhuma qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ridullah fi ridal walidain wa suhtullah fi suhtil walidain, rawahu Tirmidzi. Jadi hadis ini diriwayatkan oleh Tirmidzi. Apa katanya? An Abdullah, dari Abdullah bin Amr, berkata Abdullah bin Amr ini, qala Rasulullah, berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ridullah fi ridal walidain, ridhonya Allah terletak pada ridhonya kedua orang tua. Wasuhtullah, dan murka Allah atau marah Allah pada murkanya, fi suhtil walidain, pada murkanya kedua orang tua. Nah, maka hindari, jangan sampai kalian membuat orang tua murka, marah, karena ketika mereka marah maka itu Allah marah, ya. Bikin orang tua senang, bangga, bahagia, menggembirakan hati orang tua, gitu ya, dengan sikap tadi, sikap hormat, jujur juga pada orang tua, ya, sehingga ketika orang tua ridho itu artinya senang, ya, senang melihat kamu. Insya Allah juga senang melihat kamu, ya. Kalau Allah senang melihat kita, insya Allah hidup kita menjadi lebih mudah, menjadi berkah, ya, menjadi bahagia. Oke, kemudian
Di bagian terakhir di halaman 59 ya, tidak hanya kepada orang tua dan guru, kita juga di bagian di halaman 59 ini di alinea terakhir kita juga diminta untuk saling menghormati kepada siapa saja, kepada orang lain, pada anggota keluarga, pada tetangga, teman-teman, siapa saja ya. Insya Allah dengan membiasakan sikap tadi jujur dan juga hormat kepada orang tua ya, insya Allah nanti setelah besar kita terbiasa untuk berlaku jujur dan juga berlaku hormat kepada orang tua. Anak-anak sekalian, sebelum kita mengakhiri pertemuan kita kali ini, ada satu kisah, satu cerita yang ingin Bapak sampaikan mengenai seorang guru dengan murid-muridnya. Suatu ketika seorang guru mengumpulkan murid-muridnya, kemudian setiap murid diberikan seekor ayam kecil, ya, ayam. Tahu ayam ya? Nah, kemudian masing-masing anak itu dikasih sebuah pisau. Jadi dikasih satu pisau, kemudian satu ekor ayam. Kemudian beberapa murid-muridnya ini sudah kumpul. Kata gurunya apa? Murid-muridku sekalian, silahkan kalian potong ayam yang kalian pegang dengan pisau itu, yang kalian pegang. Cari tempat di mana tidak ada yang melihat kalian. Silahkan di tempat itu kalian potong ayam kalian. Ya, kemudian setelah kalian potong, kalian datang kemari, bawa ayamnya. Nanti akan ada yang ingin saya sampaikan, kata guru itu. Kemudian setelah dipersilahkan, murid-muridnya pergi mencari tempat di mana tidak ada yang melihat dia memotong ayamnya. Ada yang pergi ke gunung, ada yang pergi ke pantai, ada yang masuk gua, ada yang sembunyi-sembunyi di rumah, di berbagai tempat. Mereka sembunyi-sembunyi, mereka yakin tidak ada yang lihat, kemudian mereka sembelih ayamnya. Setelah mereka sembelih, mereka kembali ke gurunya, ya. Tetapi ada satu murid. Setelah semua murid kumpul, ada satu murid atau satu santri yang tidak kumpul. Setelah ditunggu sekian lama, akhirnya datang juga santri itu, murid itu. Tetapi muridnya ini, yang satu ini tidak memotong ayamnya. Ayamnya masih hidup, sementara murid-murid yang lain semua ayamnya sudah dipotong. Kemudian sang guru bertanya, kenapa ayamnya tidak dipotong, tidak disembelih, gitu ya? Coba kira-kira menurut kalian kenapa? Coba pikirkan sebentar. Kira-kira ayo tebak-tebakan. Kira-kira kenapa? Ada yang bisa? Ada yang tahu? Oke, mungkin ada yang tahu ya. Udah pernah dengar cerita ini ya. Nah, kata murid ini, dia bilang begini, wahai Tuan Guru, tadi di instruksinya adalah menyembelih di tempat tidak ada yang tahu, tidak ada yang lihat. Saya sudah cari kesana kesini, tidak ada satu tempat pun yang betul-betul tidak ada yang lihat. Kenapa begitu? Karena dimanapun Allah melihat. Saya masuk ke goa, Allah lihat. Saya sembunyi-sembunyi di semak-semak, Allah tahu. Saya masuk bersembunyi di kamar yang gelap, Allah tahu. Saya sembunyi-sembunyi kunci pintu, tidak ada yang melihat di satu kamar, Allah tahu. Jadi tidak ada satu tempat yang Allah tidak tahu, semua tempat Allah tahu. Karena tidak ada tempat yang tidak ada yang tahu, pasti dimanapun saya berada ada yang tahu, yaitu Allah. Maka saya nggak bisa potong ayam ini. Nah, jadi sang guru membenarkan santri atau muridnya yang terakhir ini. Memang tidak ada satu tempat pun di muka bumi ini yang Allah tidak tahu. Jadi dimanapun anak-anak kalian berbuat segala sesuatu, berkata segala sesuatu, meskipun kalian bohong, orang lain bisa kalian bohongi, tetapi ingat,
Allah tahu. Bahkan apa yang terlintas dalam hati kita, dalam dada kita ini, Allah tahu. Meskipun orang lain tidak ada yang tahu. Baik, itu saja yang bisa Bapak sampaikan kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.